Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan. Senang sekali pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali meskipun lewat ibadah online ya Bapak Ibu. Saya yakin dan percaya tetap ada sukacita yang luar biasa. Amin. Baik, kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita tundukkan kepala, kita satukan hati. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini Engkau sungguh sangat baik bagi kami Bapak. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar di dalam hidup kami. Izinkan setiap kami pagi hari ini Tuhan untuk masuk di dalam hadirat-Mu yang kudus. Engkau layakkan setiap kami untuk menyembah Engkau, untuk memuji Engkau. Biarlah mulut kami penuh dengan puji-pujian kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau mulai ibadah kami hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Dia yang layak dipuji, Dia yang layak disembah. Haleluya. Terima kasih Yesus. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan
muka bumi ini Tuhan. Terima kasih, Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa pagi hari ini Tuhan. Biar kami bersorak-sorai karena Engkau memberikan sukacita yang berlimpah-limpah bagi kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Dan Bapak Ibu, kita akan angkat pujian. Dia besar, dia layak dipuji. Yes. Siapa namanya? Yesus Tuhan. Yesus, yes. Haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Yes, Lord. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Katakan. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Haleluya. Perkasa. Yesus perkasa. Allah yang perkasa. Terpujilah namanya. Amin. Dulu sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Tetap semangat ya Bapak Ibu ya. Baik, kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Mari sekali lagi kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih atas berkat-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih juga waktu-Mu yang telah Kau berikan kepada kami agar kami dapat menyembah dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati kami, berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan salah satu khotbah Tuhan Yesus yang cukup penting. Jadi Tuhan Yesus menyampaikan berbagai macam konsep dan pengajaran. Salah satunya itu adalah
mengenai menghakimi, hal menghakimi. Mari kita buka sama-sama di Matius 7 ayat 1 sampai 5, akan saya bacakan. Matius 7 ayat 1. Janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Ya. Jadi ayat yang pertama dikatakan di sini, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Jadi ini merupakan sebuah himbauan, perintah himbauan. Perintah juga, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Jadi kalau kita nggak mau dihakimi orang, kita jangan menghakimi orang. Seperti itu. Nah, tapi masalahnya pada umumnya hampir semua orang itu pasti pernah menghakimi, maupun itu secara sadar maupun tidak sadar. Kadang kita menghakimi orang di dalam hati kita. Kita nilai orang, oh, orang ini kita baru pertama kali ketemu atau mungkin berapa kali ketemu, terus kita langsung menghakimi, oh, orang ini kemungkinan seperti ini, oh, motivasinya seperti ini, dan lain sebagainya. Oh, orang ini kurang dekat sama Tuhan, oh, orang ini kurang ajar, oh, orang ini jahat, dan lain sebagainya. Seperti itu. Otomatis, itu hal yang otomatis yang kita lakukan di dalam pikiran dan hati kita. Ataupun yang lebih jelas, yang kita penghakiman yang lebih jelas, seperti kita mungkin sudah kenal beberapa orang gitu, terus kita cerita ke teman kita mungkin tanya, orang ini seperti apa? Oh, terus kita jawab, oh, mungkin seperti ini. Itu mungkin masih tidak terlalu bermasalah. Atau mungkin ada juga yang kita dengar dari orang tentang orang lain yang kita nggak tahu kebenarannya seperti apa, tapi dari orang lain itu yang kita dengar itu hal-hal yang buruk. Terus ada orang tanya kita, "Halo, orang ini gimana?" Kita itu juga ikut meneruskan hal-hal yang buruk itu. Orang ini katanya seperti ini, katanya. Nah, ya itu yang kedua. Atau yang ketiga, kadang ada yang secara terang-terangan langsung kita seakan-akan seperti kita tahu motivasi orang itu, atau seakan-akan kita tahu, kalau memang benar tahu mungkin tidak terlalu masalah. Cuman kadang kita kayak seakan-akan langsung ngejudge satu orang, kamu jangan seperti ini, gini. Padahal dia belum tentu melakukan seperti itu, atau mungkin alasannya berbeda, atau yang dilakukan itu berbeda dari sudut pandang orang. Ya. Jadi kita selalu menghakimi orang. Jadi karena kita selalu menghakimi orang, makanya kita selalu dihakimi. Kita pasti akan dihakimi, entah sama siapapun juga. Semakin banyak kita menghakimi orang, semakin banyak kita dihakimi orang. Kalau kita mau menghakimi, sebetulnya kan dikatakan jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Kalau kita mau menghakimi, sebetulnya tidak bisa, karena kecuali sampai kita itu sudah bisa benar-benar bersih, baru kita mungkin bisa. Nah, nanti ini kita bahas nanti. Jadi kita lihat dulu di Lukas 6 ayat 37, ini jelaskan beberapa hal yang cukup jelas. Lukas 6 ayat 37 dikatakan demikian, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Ya, jadi kita sudah tahu yang pertama, sebagaimana kita menghakimi orang, demikian juga kita akan dihakimi. Ya, terus dikatakan selanjutnya, dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Nah, maksudnya seperti ini, kadang-kadang
kita menghukum orang, maksudnya kita bukan secara langsung, secara menghukum yang langsung mukul atau bukan. Jadi menghukum itu kita seperti ini. Kita dengar mungkin satu kejadian. Terus dalam cerita itu ada orang yang mungkin kena seperti semacam dalam tanda kutip dianiaya oleh seseorang yang lainnya. Terus kita dengar itu kita langsung emosi gitu. Kita langsung mungkin kita mengutuk orang yang melakukan itu. Nah, tapi ini kita belum bisa memverifikasi berita itu. Jadi banyak hal yang kadang-kadang dilakukan orang itu tidak seperti apa yang nampak dari pertama kali kita dengar. Karena itu selalu dari satu cerita itu hampir selalu kita mendengar itu dari satu sudut pandang dulu. Kita belum melihat dari sudut pandang yang lain. Nah, kita nggak tahu seperti apa, kita langsung ngejudge orang ini jahat, kurang ajar, terus kita mungkin mengumpat atau mengutuk dan lain sebagainya. Padahal kejadiannya ternyata hal itu kadang-kadang bisa jadi normal, atau kadang-kadang kita juga melakukan seperti itu, atau kadang-kadang juga orang lain itu yang salah malah yang dalam tanda kutip merasa teraniaya seperti itu. Jadi itu sering kita melakukan seperti itu. Jadi kalau kita tidak mau dihukum seperti itu, dihukum dalam tanda kutip ya, maksudnya orang lain menghukum kita seperti itu, kita juga jangan menghukum orang seperti itu. Kalau kita nggak tahu kebenaran dan lain sebagainya, sebaiknya kita dengar seperti itu, kita cuma masukin dalam pikiran dulu. Karena kita belum tahu kebenarannya seperti apa atau harus seperti apa, kita nggak tahu. Nah, kita berdiam dulu. Kalau memang nggak terlalu penting untuk didengar, mendingan nggak usah didengar. Kalau memang hal itu memang menyangkut keberlangsungan hidup kita atau memang sangat penting gitu, ya kita dengar mungkin nggak apa-apa. Tapi kita filter dan kita verifikasi kalau misalnya kita kenal dengan orang. Kita verifikasi. Lalu selanjutnya, ampunilah dan kamu akan diampuni. Ya, jadi ini juga penting. Jadi kalau kita mungkin disakiti orang, atau mungkin saudara kita disakiti orang, atau apapun itu, dengan kesalahan orang lain gitu ya, yang mungkin disengaja atau tidak disengaja. Kalau kita mau mengampuni orang tersebut, kita pun akan diampuni. Contoh. Jadi misalnya yang paling simpel itu saudara kita. Jadi misal saudara kita berbuat salah ke kita, terus dia sadar, terus dia ya mungkin mau minta maaf sungkan atau gimana, terus setelah itu berusaha berbuat baik kita. Ya mungkin bisa teman kita juga atau apa, atau mungkin yang lain-lain juga, atau mungkin bahkan orang itu tidak tidak sadar kalau dia salah gitu. Yang ayat kedua dikatakan demikian, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi ya seperti yang tadi. Jadi kalau kita menghakimi orang, kita mengukurkan karena kan kalau kita menilai orang, itu kan selalu berdasarkan awalnya itu kan sudut pandang kita, nggak mungkin sudut pandang orang dulu. Jadi kita itu menilai berdasarkan semua informasi yang kita dapat. Dan itu kadang-kadang kurang lengkap. Jadi, dan itu menurut sudut pandang kita lagi, dan menurut nilai-nilai yang kita nilai benar atau salah. Sedangkan kita tahu sendiri bahwa sejak kejatuhan manusia, itu baik buruk benar salah itu maksudnya itu semua itu terdistorsi. Jadi itu semuanya itu menurut pengertian kita sendiri, bukan menurut pengertian Tuhan. Jadi demikian juga kalau misalnya kita menghakimi orang dengan ukuran yang kita pakai untuk mengukur, itu juga akan diukurkan kepada kita, seperti di Lukas 6 ayat 38. Itu dikatakan juga. Jadi segala sesuatu yang kita pakai untuk mengukur orang, itu pasti akan diukurkan kepada kita. Dan kadang-kadang kita itu gak lolos dengan ukuran yang sama. Kayak misalnya kita menghakimi orang, misal seperti contoh yang paling gampang itu seperti ini. Koruptor misalnya gitu ya. Koruptor dihukum mati,
terus dia menyesal atau seperti apa. Nah, mungkin kita itu kadang-kadang kita itu merasa juga, oh ya wajar dihukum. Kalau bisa dihukum mati kan seperti itu kan. Kita kan pikirannya seperti itu karena kita kan selalu menilai dari sudut pandang kita. Karena kita cuma dengar sekilas. Padahal belum tentu semuanya itu mereka itu dengan sengaja. Kadang-kadang ada juga yang mereka disuruh atasan atau kadang-kadang ada juga mereka yang terpaksa gitu. Maksudnya terpaksanya itu bukan saya membenarkan, itu adalah hal yang salah. Cuman itu juga hal yang sama juga bisa menimpa kita gitu. Kita mungkin nggak sengaja atau kita nggak ngapa-ngapain tiba-tiba mungkin ya kalau misalnya di lampu merah gitu ya, kita nerobos, setelah itu dipanggil polisi atau apa, terus kita ngasih salam tempel dan lain sebagainya, itu kan ya itu hal yang sama yang dilakukan mungkin juga sama beberapa orang yang kena hukuman kayak gitu. Dan kita mengutuk mereka karena hal ini, tapi kita sendiri kadang-kadang melakukan hal seperti itu gitu. Jadi dengan ukuran yang kita pakai untuk mengukur itu kita sendiri gak lolos gitu. Mungkin kadang-kadang ada juga yang mikir, oh ya wajar, mereka kan besar transaksinya, kita kan cuma berapa lah. Tapi dari hal-hal yang kecil, itu bisa kelihatan hal-hal yang besar. Jadi maksudnya gini, jadi tanggung jawab kita akan hal-hal yang kecil, atau kelakuan kita terhadap hal-hal yang kecil, itu bisa merembet ke hal-hal yang besar. Semakin kita sering melakukan hal itu, semakin kita terbiasa, semakin nilai transaksinya tahu besar, kita semakin gak kerasa. Jangan kita terlalu menghakimi seperti itu. Atau contoh lain yang lebih gampang, pemimpin kita. Misal kita mau nilai, kan sering tuh ada yang nilai gubernur DKI misalnya. Terus, oh itu gak becus kerjanya gini-gini dan lain sebagainya. Terus kita bandingkan dengan gubernur sebelumnya dan lain sebagainya. Nah, ya kita nilai menurut sudut pandang kita. Ya memang pekerjaan itu tidak mudah gitu. Tidak ada orang yang sempurna kayak gitu. Ya mungkin kita nggak tahu ya, mungkin ada lebih baik yang sebelumnya itu seperti apa, kita juga nggak tahu, tapi sekalipun seperti itu kenyataannya, kita itu tidak bisa ngejudge orang ini nggak cocok jadi gubernur, misalnya seperti itu. Padahal kita sendiri kalau disuruh jadi gubernur atau seperti itu, belum tentu kita bisa melakukan hal yang sama gitu. Bisa jadi kita standarnya tuh jauh di bawahnya gitu. Jadi kita nggak bisa ngasih standar ke orang A gitu, terus kita sendiri nggak bisa melakukan itu. Demikian juga di Matius 7 ayat 3-6, akan saya bacakan lagi. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jadi, memang seringkali kita itu melihat orang itu dengan balok di mata kita. Kita nggak bisa ngelihat jelas, kita cuma dapat info sana sini, terus kita nilai gini dari sudut pandang kita. Kita selalu seperti itu, Kalau kita bisa mengeluarkan balok itu, kita bisa mengoreksi diri kita dulu, kita mengeluarkan balok itu. Kita salah apa, terus ya kita memaklumi orang yang berbuat kesalahan mungkin yang sama atau yang mirip atau seperti apa. Terus kita mengeluarkan balok itu dari mata kita. Baru kita bisa mengeluarkan selambu yang dari mata saudara kita. Maksudnya gini, jadi kalau kita sudah mengeluarkan yang menutupi mata kita tuh bisa mengkoreksi dengan kasih gitu, saudara-saudara kita. Kalau misalnya kita sendiri tidak melakukan hal itu, kalau kita mau mengoreksi saudara kita, mereka akan melihat balik ke kita. Loh, lawang kamu sendiri seperti itu, atau kamu sendiri nggak sempurna dan lain sebagainya. Pasti akan seperti itu. Karena dengan ukuran yang kita pakai untuk mengukur akan diukurkan kepada kita sendiri. Oleh sebab itu, kita mungkin perlu lebih fokus untuk mengeluarkan balok yang ada di dalam mata kita. Kalau kita melihat dengan kasih,
seperti Tuhan melihat kita. Tuhan tuh ngelihat kita ngelihat kita sendiri mungkin kita ngelihat benar. Padahal itu enggak ada apa-apanya di mata Tuhan. Kita itu semua berdosa gitu. Bahkan kesucian kita pun itu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Kan ada ayatnya itu. Jadi kita lihat sesuai dengan kacamata Tuhan melihat kita. Demikian juga Tuhan melihat kita ini enggak sempurna, kita minta ampun, kita mau dibersihkan, kita mau diampuni juga. Demikian juga orang lain itu juga punya kesempatan yang sama untuk mau melakukan itu dan kita harus maklumi gitu. Kita harus mendoakan siapapun gitu, orang yang kita hakimi, itu kita harus mendoakan mereka supaya mereka tidak jatuh ke dalam kesalahan yang sama mungkin, atau kita doakan supaya mereka terbebas dari itu. Ini berlaku bagi siapapun. Maksudnya berlaku bagi baik itu kita melihat atasan kita, melihat pimpinan kita, pendeta kita, atau melihat siapapun, atau meskipun orang yang di bawah kita, itu berlaku bagi semua. Atau bagi teman kita, saudara kita, itu berlaku bagi semua. Jadi jangan kita melihat kesalahan orang, setelah itu diungkit-ungkit, setelah itu kita melihat kesalahan itu dan tidak mau mengampuni. Kalau misalnya kita melihat dengan kasih, itu tuh kesalahan itu tuh wajar gitu. Maksudnya namanya manusia itu pasti melakukan seperti itu. Jadi kalau mereka mau bertobat gitu, ya kita kasih kesempatan. Kita kasih seperti kita juga kalau kita bersalah, kita mau bertobat sama Tuhan dikasih kesempatan. Masa kita nggak kasih kesempatan ke orang? Contoh-contoh lain yang kita sering lakukan dalam menghakimi orang itu misal, nah kita menghakimi orang dari penampilannya atau perawakannya. Kita langsung kadang-kadang lihat orang misal bertato atau laki pakai giwang dan lain sebagainya, otomatis kita langsung menghakimi. Orang ini jahat, preman, misal seperti itu. Kita nggak tahu hati mereka. Mungkin mereka juga merasa sesek, mereka tuh pengen bertobat, pengen ketemu jawaban, mereka nggak ketemu. Kita nggak tahu. Nah, kita juga nggak bisa menghakimi orang karena orang itu mengalami banyak masalah. Jadi orang itu misalnya habis kejatuhan masalah ini, terus ketimpa lagi masalah lain, rasanya hidupnya berat sekali gitu. Terus kebanyakan orang menghakimi, orang ini pasti melakukan dosa. Nah, itu belum tentu. Kita nggak bisa menghakimi seperti itu karena kita tahu sendiri Ayub itu masalahnya itu dalam sehari langsung ketimpa banyak. Belum selesai masalah satu, tiba-tiba ada orang laporan lagi masalah lain. Dalam sehari habis hartanya. Terus setelah itu dia masih setia, kena penyakit lagi kayak gitu. Orang pasti, teman-temannya pun pasti tanya, kamu mesti ngaku dosa, mesti ada yang salah. Tuhan nggak mungkin menghukum kalau misalnya kamu nggak salah. Orang-orang kan ngomong seperti itu, bahkan temannya sendiri ngomong seperti itu. Padahal kita belum tahu, kita nggak tahu pikiran Tuhan seperti apa. Bisa jadi kita yang salah dinilai. Akhirnya kan temannya Ayub kan yang disuruh minta maaf sama Tuhan. Seperti itu. Kita nggak bisa menghakimi orang karena permasalahan. Terus kita juga nggak bisa menghakimi orang kalau orang itu lebih benar dari kekayaan yang dimilikinya. Misalnya orang itu kaya gitu. Biasanya kan gitu ya, orang kaya gitu ya. Ngomong ABC itu orang pikir pas kemungkinan besar benar gitu. Padahal ya belum tentu kayak gitu. Kita nggak bisa menghakimi seperti itu. Contohnya seperti Elia dan Ratu Isabel. Jadi Elia kan hidup dikejar-kejar. Karena Ratu Isabel gitu kan sama Raja Ahab di istana gitu. Jadi anggapannya kayak semacam kayak presiden gitu. Jahat ngejar-ngejar kita gitu. Misalnya kita ngomong sesuatu yang benar gitu terus dikejar-kejar ya, seperti itu. Jadi belum tentu yang kaya itu lebih benar. Kita juga nggak bisa menghakimi, apalagi yang satu ini, kita nggak bisa menghakimi Tuhan. Kita nggak bisa menghakimi segala apa yang dikerjakan Tuhan. Jadi Tuhan memutuskan A, B, C. Mungkin kehidupan kita merasa tambah buruk atau seperti apa. Kita nggak bisa menghakimi Tuhan, karena kita nggak tahu rencana Tuhan. Karena kita itu ngelihat itu cuma berdasarkan ya sepanjang hidup kita ini. Kita menilai berdasarkan pengalaman kita sepanjang hidup kita. Sedangkan Tuhan menilai itu, Tuhan yang menciptakan waktu. Jadi dia ngelihat itu sudah ribuan
generasi gitu, dia ngelihat semua. Ya Tuhan lebih ngerti dalam menilai gitu. Kita nggak bisa menilai dari, ya mungkin kerasanya kita ini kerasanya itu lama gitu. Kerasanya mungkin kadang kalau masalah itu kerasa lama. Lama mungkin berapa tahun, tapi itu kan menurut kita gitu. Menurut Tuhan itu waktu yang sangat singkat sekali ya gitu. Nah kita juga nggak bisa menghakimi orang karena background masa lalunya. Seperti Yefta. Yefta ini kan anak perempuan sundal gitu, tapi dia mau mencari Tuhan. Mau mendekat kepada Tuhan, mau bertobat dan lain sebagainya. Jadi nggak masalah. Itu masa lalu itu sesuatu yang nggak bisa dihapus. Dia faktanya anak perempuan sundal nggak bisa diganti. Dia itu faktanya anak raja nggak bisa. Ya dia itu memang tetap anaknya perempuan sundal gitu. Itu nggak bisa diganti. Kita nggak bisa menghakimi orang seperti itu. Karena bisa jadi seperti Yefta, Tuhan ngambil dia untuk jadi pemimpin bangsa Israel. Dan yang terakhir kita nggak bisa menghakimi dari satu sudut pandang saja. Sekalipun kita punya banyak sudut pandang, kita nggak bisa langsung ngejudge seperti itu. Kita biasanya kita nggak tahu yang paling benar itu seperti apa. Cuman kalau bisa kita nggak usah menghakimi. Mungkin cukup sampai di dalam hati aja. Kalau salah ya kita minta maaf ke Tuhan. Mengenai hal menghakimi, semoga kita dapat lebih mengerti tentang hal menghakimi ini supaya kita tidak menghakimi orang dengan sembarangan, supaya kita mengeluarkan balok itu dari mata kita. Ya supaya kita belajar mengenal kasih. Bagaimana Allah melihat kita. Ya, demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian. Berpuji, berhormat bagi Dia yang Haleluya,
Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan, Bapa kami yang baik dan Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah namamu Bapa. Kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan, di mana hadirat-Mu menjamah setiap kami, di mana Roh Kudus-Mu Tuhan mengurapi setiap kami. Terima kasih juga untuk firman-Mu Tuhan pagi hari ini yang mengajar kami dan yang membentuk setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan umat-Mu Tuhan, umat yang Kau kasihi seperti biji mata-Mu sendiri. Mari saya kasih Tuhan, angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari saudara dikasih Tuhan, pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa daripada Roh Kudus menyertai saudara, memimpin, membimbing saudara, melindungi saudara, mengajar saudara, dan sekali lagi memberkati saudara mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama-sama katakan amin. Shalom, selamat pagi, puji Tuhan.